ini bukan masalah pribadi, tapi ini masalah sistem yang harus kita benahi bersama. Jadi ini adalah pakaian tim reformasi birokrasi Kabupaten Tasikmalaya. Momentum kita untuk memperbaiki citra Kabupaten Tasikmalaya, tapi atasan juga jangan semena-mena itu menempatkan orang. Kalau sebaliknya ya tunggu aja kehancurannya, karena itu kan hal yang zalim gitu. Sengkarut mutasi promosi di Kabupaten Tasikmalaya kian mengerucut. Irfan Mulyadi kembali mendatangi kantor Ombudsman Jawa Barat pada Rabu, 5 November 2025. Ia datang lagi untuk menegaskan gugatannya terhadap putusan Bupati Tasikmalaya tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat administrator dan pejabat pengawas. Sebelumnya, ia mendatangi kantor tersebut pada 7 Oktober 2025. Aparatur sipil negara yang kini menjadi Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sukaratu ini semula bertugas di Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai Kasubag Kearsipan. Namun, pemindahannya itu menimbulkan tanda tanya. Selama hampir 20 tahun menjadi ASN, Irfan baru kali ini merasa diperlakukan zalim. Ia menduga putusan tersebut cacat hukum karena bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan perundang-undangan, sehingga menimbulkan kerugian material dan moral. Kerugian material itu bisa dicari karena Allah ketika menutup satu pintu maka pintu-pintu lainnya akan terbuka, kan seperti itu. Jadi saya tidak terlalu mempermasalahkan itu. Hanya memang secara moral ada istilahnya kalau dibuang ke kecamatan itu adalah orang-orang yang bermasalah. Jadi dalam kasus saya ini terjadi kontradiksi yang luar biasa. Di satu sisi, Pak Bupati itu memberikan penghargaan yang tinggi kepada saya itu di akhir Juli kemarin sebagai juara ASN berprestasi kedua tingkat Kabupaten Tasikmalaya. Nah, logikanya kalau yang berprestasi itu kan kalau tidak dipromosikan juga, misalkan ditempatkan di tempat yang sangat tepat gitu. Tergantung pada keahlian saya di mana gitu. Harusnya kan seperti itu gitu. Nah, yang terjadi ini jadi aneh gitu. Irfan bersama 88 ASN lainnya masuk dalam daftar perombakan pegawai yang dilakukan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, pada 30 September 2025. Sebelumnya, pada Juli 2025, ia dinobatkan sebagai juara 2 kategori inspiratif ASN berprestasi tingkat kabupaten. Cecep menyatakan Irfan Mulyadi memiliki inspirasi yang luar biasa dan berdampak nyata bagi masyarakat dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin. Untuk itu, melalui surat yang ditandatangani Bupati pada 9 Juli 2025, Cecep merekomendasikan Irfan untuk diikutsertakan dalam seleksi ASN berprestasi tingkat Jawa Barat. Namun, tak berselang lama dari surat rekomendasi itu, alih-alih mendapat promosi atau ditugaskan di tempat yang sesuai dengan kompetensi dirinya, ia dipindahkan ke kecamatan. Irfan mengatakan dirinya bukan bermaksud mengecilkan kecamatan sebagai satu organisasi, namun ia memprotes proses mutasi promosi yang melahirkan tanda tanya. Sebagai ASN yang sudah puluhan tahun berkutat dengan dunia literasi dan kesenian, Irfan merasa kalau penempatannya di kecamatan bakal mengebiri potensi dirinya. Apalagi, ia sudah mendapatkan berbagai penghargaan di tingkat lokal hingga level internasional. Ia diantaranya pernah meraih juara 2 lomba menulis puisi se-Asia Tenggara, dipercaya jadi juru bicara delegasi Indonesia dalam Majelis Sastra Asia Tenggara, dan mewakili Indonesia dalam peringatan Hari Puisi Sedunia. Acara atau penyelenggaraan rotasi mutasi itu harus benar-benar melihat dari ASN itu sendiri, melihat mekanismenya itu dengan aturan-aturan yang ada, sehingga ASN yang ditempatkan dimanapun, meskipun tadi ada klausul ASN harus bersedia ditempatkan di mana saja. Betul, itu ada di Undang-Undang 2014 juga ada, yang terbaru 2023 juga ada. Tapi penempatan itu harus prosedural juga, jangan sampai itu menjadi ranah politis, kesewenang-wenangan, like and dislike, misalnya kayak gitu, sehingga keadilan yang dirasakan oleh
PNS yang ditempatkan itu tercukupi, terpenuhi. Irfan menegaskan hak ASN untuk mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, termasuk dalam mutasi promosi, merupakan hal yang mutlak. Tapi kini, ia merasa diperlakukan tidak adil oleh Bupati Tasikmalaya. Padahal, Undang-Undang ASN mengamanatkan bahwa pengangkatan dan pemindahan ASN harus didasarkan pada kompetensi, prestasi, dan penilaian objektif. Namun, prasyarat itu tidak tampak dalam putusan Bupati Tasikmalaya tersebut. Untuk itu, Irfan memasukkan pengaduan ke Ombudsman Jawa Barat setelah pengajuan keberatan ke Bupati Tasikmalaya tidak direspons. Ia pun mengajukan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya dan berharap agar putusan Bupati tersebut dicabut atau dibatalkan. Saya ingin memperjuangkan ini tidak hanya untuk saya sendiri. Kebetulan yang berani speak up-nya saya, ya istilahnya itu peluru lah bagi rekan-rekan yang lain, bahwa ya speak up aja, itu nggak masalah itu. Karena ini juga hak-hak kita. Jadi jangan sampai ada adagium atau ada istilah ASN harus nurut, ya benar itu, harus nurut sama atasan itu. Tapi atasan juga jangan semena-mena itu menempatkan orang di tempat yang tidak bukan pada keahlian terbaiknya ya. Karena kalau tidak ditempatkan di tempat yang terbaik, misalkan sesuai kemampuannya, maksud saya, itu yang di tempat barunya juga dia akan bermasalah gitu, akan sulit beradaptasi. Setelah memasukkan pengaduan ke Ombudsman, Irfan langsung mendatangi kantor Gubernur Jawa Barat untuk menyampaikan persoalan serupa. Ia melaporkan kasus tersebut ke Balek Pananggahan yang berfungsi sebagai pusat layanan dan pengaduan satu pintu di Jawa Barat. Di pusat layanan yang baru diresmikan pada 6 Oktober 2025 itu, Irfan mengadu dan memberikan sejumlah berkas yang merinci deskripsi persoalan. Diketahui, selain melayani pengaduan terkait kesehatan dan pendidikan, pos layanan tersebut pun membuka ruang untuk bantuan hukum. Sudah saya sampaikan dan ini surat tanda terimanya dan tinggal direspon sama Pak Gubernur. Jadi Pak Gubernur, saya Irfan Mulyadi, ASN Kabupaten Tasikmalaya, hari ini datang ke Balai Pananggahan untuk mengadukan permasalahan-permasalahan yang intinya adalah tentang rotasi mutasi jabatan yang diduga ini tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.